Halo semuanya, kembali lagi kita di DigiGrow Podcast. Nah, hari ini bareng aku, Zulfa, sebagai host kali ini ya. Dan selama 10-15 menit ke depan, kita akan ngobrolin sesuatu yang penting bagi kehidupan kita di dunia maya. Dan teman-teman pastinya sering sih ya dengar tentang istilah digital literasi gitu ya, atau literasi digital. Tapi jujur bosan nggak sih kalau kita tuh cuman tahu tentang teorinya aja, terus definisinya doang, pastinya kan bosan ya. Nah, kali ini kita bakal geser ke pembahasannya dari teori-teori itu. Nah, kita akan membahas tentang gimana sih praktik pengembangan literasi digital itu. Nah, di kehidupan sehari-hari ya tentunya. Dan di sebelah saya udah ada rekan saya yaitu Mbak Aya yang bakal ngebagiin tips and tricksnya buat kita semua. Halo Mbak Aya. Halo, saya Aya Dahu, Kak Aya yang biasa dipanggil. Kabar saya juga baik ya Mbak Zulfa, terima kasih. Jadi ya mungkin dari teman-teman biasanya kita hanya mengenal teori-teori itu saja. Mungkin dari pikirannya ini hanya terawang-awang saja ya, belum jelas. Nah, pada hari ini kita bakal membahas ulik gitu. Aksi nyatanya bagaimana setelah dari penonton ini teman-teman bisa langsung mengaplikasinya di dalam kehidupannya sehari-hari. Mantap itu ya, itu nggak sih yang kita butuhin banget di saat sekarang ini. Nah, mulai dari kita bangun tidur aja kita udah pegang smartphone, udah scroll, dan pastinya algoritma kita tuh kadang nggak sesuai gitu ya dengan isu-isu yang ada sekarang ini gitu. Bisa penuh dengan drama, hoax, ataupun konten yang bikin stres lah ya. Nah, gimana sih praktik pertama ya untuk melatih literasi digital dari diri kita dalam lingkaran saat seperti ini gitu Mbak Aya? Nah, oke. Jadi yang paling pertama dan paling mendasar itu kita harus namanya timeline curation, yang dimana saat kita meng-scroll TikTok media sosial ini, dimana algoritma kita itu selalu terbaca apa saja gitu ya. Jadi kita itu harus meminimalisir atau dari follow-followan kita ini dapat dilihat gitu. Apa yang harusnya kita follow yang baik-baik atau itu bisa di-mute kalau yang tidak baik. Dimana nanti mereka itu bakal masuk ke kita. Jadi berita-berita hoax itu kita juga harus bisa menganalisisnya atau meminimalisir sendiri untuk mencegah terjadinya berita-berita hoax yang belum jelas. Cukup simpel saja, jadi kita bisa mengikuti atau memfollow akun-akun yang sudah resmi untuk menyiarkan berita seperti itu yang sudah dipercaya sama kita. Ah, benar. Berarti yang nyetir algoritmanya itu kita ya, bukan kita yang disetir sebagai algoritmanya gitu. Nah, terus nih gimana kalau misalnya kita itu udah terlanjur dapat berita atau berita hoax gitulah ya yang meragukan di grup chat keluarga. Praktik nyatanya kira-kira gimana nih Mbak Ayai? Nah, setelah kita mendapatkan informasi atau berita-berita yang mungkin berseliweran di media sosial, kita tidak boleh langsung kayak terbawa emosi atau dari berita yang mungkin kita kurang setuju, kita tuh jangan mengambil langsung tindakan kayak apa sih ini beneran berita ini kayaknya bohong banget gitu atau gimana nih jelas. Nah, dari situ kita harus mengeceknya informasi jelasnya. Dan saat ini kan kita dapat meluangkan waktu paling minimal 30 menit untuk membaca berita dari web-web yang seperti banyak ada akun hoax itu mungkin yang sudah dipercaya atau bisa cari website dengan kunci jawaban. Jadi, luangkanlah waktu untuk membaca atau mencari informasi perlahan, bukan hanya dari tontonan yang hanya lewat sebentar. Jadi kita bisa mencari informasinya dengan jelas dan bijaklah kita untuk meliterasi baca. Wah, simpel ya, tapi ternyata kita yang sering males aja sih buat ngelakuin. Padahal kan itu penting banget buat kita menyaring berita terlebih dahulu. Nah, oke, setelah kita pintar atau dalam menyaring suatu berita itu, praktek selanjutnya apa lagi nih? Kemarin kan sempat rame tuh kasus peretasan akun penipuan online dan lain sebagainya. Nah, gimana itu cara peretasannya itu gimana, Mbak? Nah, memasuki sekarang saat ini pembahasan tentang digital safety. Apa sih itu digital safety? Mungkin bagi orang-orang seperti kita biasa itu merupakan Allah itu hanya orang-orang IT yang membutuhkan. Namun hal ini merupakan penyepelean dari yang kita biasa. Karena digital safety ini ternyata cukup harus kita waspadahi karena di situ merupakan keamanan yang harus dijaga dari kita. Siapa nih yang di sini masih keamanan atau passwordnya masih sama, misal pakai tanggal lahir itu dari buat medsos, m-banking atau bahkan akun email kampus kamu. Bener banget. Saya jadi merasa tersindir nih karena saya sendiri pun juga kayak gitu. Beda-beda akun itu kan beda password, jadinya sering lupa gitu apa aja passwordnya. Habisnya ya begitulah ya Mbak, faktor ya kayak gitu. Nah, coba bayangin kalau kita dari banyaknya password itu kita lupa dan ada beberapa akun kita yang jebol dari IT itu karena kita lupa mengaktifkan yang namanya 2FA. Apa sih itu? Ini merupakan salah satu benteng untuk menjaga keamanan privasi media sosial atau dari hasil identitas kita yang kita pajang untuk melengkapi digital. Nah, itu merupakan makanya dari itu kita harus mengaktifkan 2FA. Jangan lupa ya, diaktifkan media sosialnya waktu itu. Nah, itu untuk menjaga dan mengantisipasi dari hacker-hacker yang nakal. Oke, catat ya teman-teman, harus aktifin 2FA sekarang juga. Nah, terus gimana nih cara kita menjaga jejak digital kita? Kan bahaya ya kalau sekarang kita tuh
posting-posting sembarangan kayak gitu. Pasti kan bakal banyak yang menilai. Setiap orang kan punya penilaian masing-masing gitu. Gimana nih Mbak Aya solusinya? Oke, mungkin sebelum kita mau ngepost atau ngeposting video di media sosial ini, sebelumnya kita juga harus bisa berpikir atau yang namanya pakai rumus, itu think before the post. Nah, itu berpikir sebelum mengepost. Maknanya apa sih kita harus berpikir sebelum mengepost? Kan kita bisa aja karena ikut tren ini kita langsung mengepost itu. Bisa, cuma kita pikirkan bagaimana kita yang post hari ini, itu bagaimana pikirannya ke 5 tahun mendatang. Jika kamu di tempat kerja atau di itu, bos kamu melihat, kamu ini ya ternyata dulu seperti ini itu, mungkin memang jejak digital itu kejam ya dan susah dihilangkan. Maka dari itu mungkin bisa teman-teman yang memiliki yang mengepost mungkin tidak baik atau apa bisa dihapus sejak sekarang sebelum nantinya akan menjadi masalah di masa depan. Nah, oke, setuju banget. Jadi, literasi digital itu juga soal melindungi diri kita sendiri ya, teman-teman. Nah, dari tadi kan kita kayaknya tuh bahas kita sebagai konsumen gitu ya. Posisi kita sebagai konsumen atau pengguna nih. Gimana kalau kita memposisikan diri kita itu sebagai praktik pengembang literasi digital dengan menjadi produsen atau pembuat konten. Nah, gimana kira-kira Mbak Aya kalau kita berada di posisi pengembang seperti itu? Nah, mungkin ini adalah level tertinggi dari literasi digital, yaitu partisipasi budaya digital. Kita nggak harus menjadi influencer terlebih dahulu yang memiliki banyak jutaan ribuan followers untuk menyiapkan atau mempraktikkan ini gitu. Jadi kita dengan membuat video yang bermanfaat atau yang baik itu dengan pelan-pelan sedikit demi sedikit, dan nanti banyak orang yang menyukai apa yang kita sampaikan itu bermakna baginya. Nah, di situ akan menjadi manfaat bagi orang-orang yang bijak menggunakan media sosial. Artinya nih ya teman-teman, daripada jempol kita ini digunakan buat ngehujat orang yang nggak penting, lebih baik kita gunakan jempol kita ini buat memberikan informasi yang penting kepada orang lain dan juga bermanfaat bagi orang lain gitu. Tepat banget. Nah, itu ketika kita aktif membuat memproduksi konten yang positif atau memberikan komentar yang membangun, kita secara nggak langsung ikut menaikkan standar kualitas internet di Indonesia. Itu adalah praktik nyata dari warga yang digital cerdas gitu, warga digital yang cerdas. Nah, seperti itu. Luar biasa banget ya obrolan kita hari ini. Jadi kesimpulannya, praktik pengembangan literasi digital itu nggak muluk-muluk. Kita nggak harus belajar coding, nggak harus belajar teori yang rumit. Mulai aja dari 3 hal tadi. Yang pertama, ada kurasi timeline, yang timeline medsos kita ya. Yang kedua, amankan akun dengan 2FA. Dan kemudian yang ketiga, bijak sebelum posting sesuatu. Nah, sebelum kita pamit ya Mbak Aya, boleh dong Mbak Aya kasih satu kalimat penutup yang nendang banget nih buat para penonton. Silakan Mbak Aya. Pesan dari saya untuk para penonton yang dapat diambil di pesannya, itu literasi digital itu bukan sebuah tujuan akhir loh, melainkan sebuah kebiasaan yang harus dibangun setiap hari. Yuk, mulai hari ini kita jadikan jempol kita alat untuk memperluas wawasan, bukan untuk memperluas perpecahan. Jadi gunakan jempol kita untuk tidak menjadi netizen yang jahat ya. Gunakan dengan baik. Cakep. Nah, jadikan jempol kita ini untuk memperluas wawasan, bukannya malah membuat perpecahan. Nah, thank you banget nih buat Mbak Aya atas waktunya dan juga tips and tricksnya ya Mbak Aya. Ya, sama-sama ya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi para penonton dan pendengar yang sudah setia menemani. Terima kasih. Dan buat kalian yang nonton di YouTube, kalau merasa video ini bermanfaat, silahkan like, comment, and subscribe. Saya Zulfa sebagai host dan juga Mbak Aya sebagai narasumber hari ini. Kami pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di next podcast selanjutnya. Bye.